Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kedua dari Wawasan Nusantara ini Ibu ganti background-nya supaya nggak bosen. Topiknya juga warnanya ganti, tapi tetap topi yang sama karena ini bolak-balik hitam sama hijau. Hijau apa? Oh, biru, hijau. Apa nih ya? Hijau PNJ ya, hijau PNJ. Oke, saudara. Tadi Rudolf Challenge ya terakhir ya mengatakan bahwa kekuatan itu tidak akan ada kalau tidak menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Ya. Sehingga sebuah wilayah atau wilayah negara itu harus dimiliki atau memiliki daratnya, lautnya maupun udaranya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai aspek kewilayahan dari wawasan Nusantara. Baiklah ya, Ibu akan mulai presentasi di sini. Mana ini presentasi sekarang? Jendela. Oke, ini masih tadi yang lanjutannya tadi ya. Oke, ini sudah tadi dijelaskan bahwa posisi silang itu bukan hanya dari segi apa tadi ini dari segi apa nih dari segi wilayah ya, dari segi geografi, tapi juga dari segi sosial. Oke. Baik, ini adalah aspek kewilayahan dari wawasan Nusantara. Hukum laut, nah, ya kan? Setiap negara pasti punya darat, karena orang manusia berada di darat. Sehingga darat ini tidak dimasalahkan. Kalau batasnya 2 meter, ya itulah punya dia. Batasnya ini ya sudah. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah laut. Ya, sebuah negara harus menguasai laut. Nah, bagaimana caranya pembagiannya? Nah, ini ada beberapa teori. Ya. Teori nih, pertama dari Res Nullius. Ya. Dia mengatakan laut tidak ada yang mempunyainya dan dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Res Komunis mengatakan laut itu adalah Hugo de Groot, orang Belanda, menulis sebuah buku, ya, bukunya namanya Mare Liberum, mengatakan bahwa laut bebas untuk bangsa-bangsa. Nah, tentu Anda tahu dong, ini adalah alibi negara yang tidak punya laut, tidak punya wilayah laut, ya. Kalau Indonesia kan punya laut, ya. Nah, sekarang apalagi nih berikutnya? Oh, masih ada teori lagi. Ada teori Grotius dalam bukunya De Jure Belli Aspasis tahun 1625 mengatakan laut sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Nah, berapa meter wilayah laut itu? Bagaimana yang dimaksud dengan dikuasai dari darat? Nah, zaman dulu adalah ini. Nah, ini nih ya, berikutnya Cornelis van Kerckhoff dalam bukunya De Dominio Paris Dissertatio mengatakan bahwa penguasaan dari darat atas laut berada sejauh yang dapat dikuasai meriam dari darat. Nah, darat kan, yang pada waktu itu diperkirakan sejauh 3 mil. 3 mil ya. Oke. Nah, kemudian ada sebuah undang-undang ketentuan yaitu Territoriale ZEEN Maritime Kringen Ordonansi disingkat TZMKO tahun 1939 mengatakan bahwa lebar laut wilayah Indonesia selebar 3 mil. Ya, tadi mengikuti teori yang sebelumnya tadi ini kan Cornelis ya 3 mil. Sehingga diterapkanlah oleh Belanda terhadap Indonesia tahun 1939 bahwa lebar laut Indonesia adalah 3 mil. Kemudian ada perubahan Konvensi Jenewa tahun 1958 mengatakan bahwa lebar laut wilayah 12 mil ya ditambah dari 3 mil menjadi 12 mil. Nah, sehingga ini adalah peta wilayah kelautan Indonesia ya.
mulai dari Indonesia merdeka nih 17 Agustus 1945 sampai Desember 57 ya. 57 ini ini masih 3 mil ya. Ini ya setiap ini 3 mil, ini titik-titik ini 3 mil dari pulau-pulau ya, 3 mil ini, 3 mil terpisah-pisah. Nah, ya. Jadi ini daerah sini adalah laut internasional. Jadi kalau ada kapal asing berlayar di sini ya nggak ada masalah ya, karena masing-masing pulau 3 mil itu, masing-masing pulau 3 mil. Nih, jadi kondisi ini tentu bahaya dong buat Indonesia, kapal apa saja bisa masuk ke sini gitu kan. Nah, akhirnya ini dasar hukumnya nih ya tadi TZMKO tahun 1939 ya, nomor 442. Nah, karena kondisi seperti ini itu sangat rawan, maka nih deklarasi Juanda ya. Juanda ini adalah tokoh bangsa Indonesia ya. Pada waktu itu adalah menjadi perdana menteri kalau nggak salah. Makanya di Depok itu ada Jalan Juanda ya. Di Bandung juga ada Jalan Juanda ya kan. Nah, dia mengatakan wilayah Indonesia terpisah laut bebas ya. 13 bulan 12 tahun 57 muncullah deklarasi Juanda. Seperti apa deklarasi Juanda? Geografi Indonesia adalah negara kepulauan, ribuan pulau besar dan kecil demi keutuhan teritorial dan melindungi sumber daya Indonesia di dalamnya. Sehingga muncullah, dibuatlah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Seperti apa gambarannya? Nah, sebentar ya. Tadi tahun berapa tuh? Tahun 60. Kemudian konsep yang tahun 60 itu diajukan ke United National Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau UNLOS tahun 82, UNLUS tahun 82. Kemudian apa sih UNLUS, nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian UNLUS 82 ini diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 ya, tanggal 31 bulan 12. Tanggal 16 bulan 11 tahun 83 UNLOS diratifikasi oleh 60 negara, sehingga hasil UNLOS 82 itu menjadi hukum positif dan dihormati dan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. Seperti apakah UNLOS 82 ini? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nih. Jadi ini 12 mil titik-titik ini dia menyatu, nggak terpisah lagi. Menyatu ya kan? Masuk sini nih menyatu ya. Nah, ini zaman sebelum Timur lepas ya, sebelum lepas ya. Dasar hukumnya deklarasi Juanda 1957, Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960. Nah, ini diajukan ke UNLUS ya. Sehingga kemudian UNLUS mengeluarkan tahun 82 ya, tahun undang-undang atau ketentuan tahun 82, 1982. Nah, ini adalah kondisi sebelum tim-tim memisahkan diri. Nah, ini adalah kondisi ya nih, jadi udah terpisah sini nih ya, sudah masuk sini ya, nih. Ini dari 7 Februari. Apa sih hak negara kepulauan? Ini adalah pertama, zona pertama ini ya, nih, darat, laut teritorial 12 mil. Kemudian ini ada perairan Nusantara di dalam atau laut dalam. Ya. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Ya. Dasar hukumnya adalah pengumuman pemerintah tahun 1969 tentang landas kontinen, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973, Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan UNLUS 1982. Berarti diakui dunia ini, ya. Nih, seperti apakah hak negara kepulauan Indonesia? Kita lihat ini ya. Jadi seperti ini sekarang wilayah peta Indonesia sampai sekarang ya. Ini berarti sudah pisah ya, sudah memisahkan diri. Ini tim-tim. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, zona ekonomi eksklusif dan zona laut teritorial 12 mil, kemudian perairan Nusantara. Kita lihat bagaimana gambarannya. Nah, ini ya, hak negara kepulauan berdasarkan UNLUS 1,
laut teritorial, wilayah laut 12 mil dari garis pantai, dari garis pangkal ketika air surut. Laut dalam Nusantara, semua jenis perairan yang ada di termasuk danau, ya. Zona tambahan wilayah 24 mil yang berfungsi untuk mengawasi bea cukai, saniter dan sebagainya. Ya. Ini ibarat kata kalau di rumah kita ini depan jalan kita, ya, depan rumah kita di pagar, nah itu ada jalan. Nah jalan itu 12 mil kalau di laut. Untuk apa? Untuk mengawasi bea cukai, saniter dan sebagainya. Misalnya ada orang lewat di jalan, kita harus waspada. Walaupun itu jalan punya orang lain, punya umum, kalau kotor kita sapu, misalnya begitu. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif, biasa disingkat dengan ZEE, yaitu maksimal 200 mil laut dari garis pangkal teritorial. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah landas kontinen, yaitu laut, dasar laut dan tanah di bawahnya. Ini ya, nah, kita ini berarti dipotong nih ya, potong. Definisi hukum laut, batas wilayah kedaulatan laut berdasarkan ANLUS 1982. Ini daratan. Nah, misalnya ini adalah Kalimantan lah begitu ya. Nah, ini Jawa lah. Nah, ini adalah laut di antara Kalimantan dan Jawa. Ini termasuk perairan pedalaman atau perairan Nusantara. Kemudian ini tadi garis pangkal di sini 12 mil laut teritorial, ya. Sampai tambah 12 mil lagi zona tambahan, ya. Kemudian 200 mil ZEE. Nah, inilah hak negara kepulauan, notabene hak Indonesia, ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah laut bebas. Laut bebas ya sampai tidak terbatas. Nah, laut bebas ini untuk siapa? Yaitu untuk negara-negara yang tidak punya laut, misalnya Swiss. Nah, Swiss itu boleh menikmati, mengambil kekayaan di laut bebas setelah 200 mil. Tapi kalau mengambil laut di sini, mengambil ikan di sini tidak boleh karena ini adalah hak negara kelautan, ya, atau maaf negara kepulauan. Oke, sekarang silahkan kembali kalau ada pertanyaan ditanyakan di WhatsApp grup. Ya, jadi artinya apa? Indonesia ini sudah sudah sah dan sudah pasti mempunyai wilayah laut, ya. Baik. Nah, ini adalah alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI, yaitu jalan ya. Ini Indonesia ini adalah jalan yang bisa dilewati oleh siapapun boleh ya, tapi dengan lintas damai. Nah, ini juga jalan ke sini, ini juga jalan penyeberangan ya. Jadi Indonesia ini merupakan alur laut, ya, jalan. Nah, ini juga sama ya, hanya gambarnya yang berbeda ya, ALKI 2. Oke. Malam melayat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, bagaimana kalau sekarang ini kan tahun berapa kemarin si Padan dan Legitan sudah menjadi milik Malaysia, ya. Nanti ada penjelasannya ya. Ibu akan jelaskan dulu mengenai udara, ya. Udara. Wilayah udara. Nah, tadi kan nggak ada masalah nih. Nah, sekarang bagaimana dengan ruang udara atau dirgantara? Ya, kita lihat di sini ada konsep udara, konsep ruang udara ya, bukan CO2 tapi ruangnya. Kemudian ada pertahanan ruang udara. Ada standarisasi internasional penerbangan udara. PU itu penerbangan udara. Kedaulatan ruang udara nasional dan penerbangan sipil internasional. Ya. Ruang udara ialah dirgantara dan atmosfer. Proyeksi ke atas dari permukaan negara dan laut. Itu adalah proyeksinya, ya. Nah, ini adalah beberapa teori. Ada dua teori, yaitu teori air freedom theory
atau teori udara bebas, dan berikutnya adalah teori berkedaulatan, teori negara berkedaulatan di udara. Nah, sekarang ini adalah teori udara bebas. Kalau tadi di laut, banyak ada yang mengatakan bahwa teorinya laut, apa namanya, milik semua masyarakat dunia. Nah, karena ada negara yang tidak punya laut. Tapi ini kan nggak mungkin suatu wilayah tidak punya udara, tidak punya ruang udara, nggak mungkin kan? Tapi kok ada pembatasan ruang udara? Nah, kita lihat lagi, kenapa ya? Lihat nih, teori ruang udara tanpa batas. Ruang udara dapat digunakan siapa saja. Negara tidak berhak dan tidak berdaulat terhadap ruang udara. Negara kolong, negara bawah, subjacent state. Nah, apa sih negara kolong ini? Negara kolong atau subjacent state adalah negara yang dilindungi oleh GSO. Apa itu GSO? Geostationary Satellite Orbit. Ya, apa sih GSO? Satelit orbit berarti tempat mengorbitnya satelit. Begitu. Buat apa sih? Oh, zaman sekarang, saudara, apalagi kita pakai IT. IT itu nyawanya di mana? Nyawanya di satelit. Jadi satelit ini sangat penting, ya. Ada satelit kalau nggak ada tempatnya, gimana? Ya kan? Nah, sekarang siapa saja yang dari negara kolong? Kenapa satelit apa ada ruang GSO? Karena tidak semua negara, tidak semua wilayah dilindungi oleh GSO. Salah satu wilayah yang dilindungi oleh GSO adalah Indonesia. Oke, lanjut ya. Apa ini? Saya ulangi, negara kolong atau negara bawah, mungkin bawah kolong kali ya, kolong langit kali ya maksudnya. Subjacent state berhak mengambil tindakan keamanannya. Ketentuan ini diambil oleh sidang Institut The Droid International di Jazz 06 dan Verona 1920 serta di Madrid ya tahun 1944 yaitu ya tulisannya ya, atau satu-satu nih. Baik. Nah, ini ruang udara tanpa batas. Ini masih udara bebas. Di masa damai, ruang udara internasional bebas dan aman. Masa perang, ya, pada masa perang, pertempuran udara boleh bila dampaknya tidak lebih besar dari pertempuran laut dan pertempuran darat. Tadi apa namanya, episode 1 sudah saya katakan ya. Nah, negara kolong hanya berhak terhadap teritorial ruang udara tertentu, ya kan? Jadi GSO-nya tidak termasuk. Nah, itu merugikan Indonesia. Nah, kita lihat dulu nih teorinya ya. Nih, teori negara berkedaulatan atau the air sovereignty theory. Teori itu diambil dari Konvensi Chicago 1944, ya, makna Carta Hukum Udara Internasional. International Civil Aviation Organization mengakui innocent species, ya, berarti penyeberangan yang inosen, yang damai, ya. Nah, itu 1944 di Montreal 10 Mei 1984 mengatakan bahwa wajib, ya, negara wajib tidak menggunakan senjata terhadap penerbangan udara sipil kemanusiaan. Negara berhak memerintahkan pendaratan terhadap pelanggaran penerbangan sipil. Negara menggunakan prosedur pencegatan interception terhadap penerbangan udara sipil, tentu saja yang melanggar. Ya, penerbangan sipil harus mematuhi instruksi pihak pencegatan. Negara menetapkan undang-undang bagi operator penerbangan sipil, ya. Yang melanggar tentu akan ditindak. Ini dari Konvensi Chicago 1944. Apalagi nih? Nah, teori keamanan. Negara berkedaulatan ruang udara untuk keamanan. Terdapat Faucelli apa namanya, batas apa namanya nih, ruangan
ruang udara itu yang memang cukup aman untuk kedaulatan negara adalah 1.500 meter tahun 1909. Turun 500 meter pada tahun 1910 ya. Kemudian ada lagi teori penguasaan Hoover Control Theory. Pertama, kedaulatan udara oleh negara menguasai ruang udara fisik dan ilmiah. Jadi maksudnya ini Indonesia ini menguasai ruang udara ini berapa tinggi tergantung dari fisik dan ilmiah. Ya, fisik itu apa? Fisik itu apa namanya? Balon udara nih bergerak mau apa? Bisa nggak ini pesawat ini mampu mengangkat, kan ada tekanan angkat kan si pesawat ini mampunya tuh sampai berapa ya, itulah wilayah ketinggian yang ada di yang dimiliki oleh suatu negara ya. Jadi aircraft dapat bergerak daya angkat ini secara fisik. Kalau secara ilmiah yaitu kesanggupan penerbangan udara dalam mencapai jarak secara teknologi berkembang secara teknologi ya. Misalnya pesawat yang apa namanya tidak terlalu tinggi, misalnya Indonesia punya pesawat buatan Indonesia tuh berapa tingginya, itulah wilayah Indonesia. Beda dengan Amerika sudah mampu membuat pesawat yang daya ketinggiannya sudah luar biasa, itulah ketinggian negara Amerika. Nah, ini tidak adil kan? Nah, akhirnya ada muncul teori udara shocker ya, ruang udara itu ditentukan oleh udara yang sanggup mengapungkan balon udara kira-kira 30 mil dari bumi. Nah, itu dari sama nih ya, sama. Kemudian ruang udara mengikuti sistem cerobong karena bumi bulat. Nah, jadi seperti apa sih kita lihat sisi udara itu? Nah, ini nih ya. Umpama nih, ini adalah daratan Indonesia nih ya. Nih. Ini 12 mil kan, tahu teritorial. Nah, jadi dari pusat bumi ditarik seperti cerobong seperti ini. Jadi wilayah Indonesia itu seperti ini ya. Sampai sini aja tadi. Berapa tadi? Ya, ruang udara wilayah kedaulatan, rezim udara negara kepulauan. Nah, ini belum ada kejelasan tentang batas ruang udara. Ini ruang antariksa, wilayah kepentingan. Nah, inilah yang disebut dengan geostationary satellite orbit atau yang disebut GSO. Nah, bagaimana nih nasib GSO Indonesia? Belum ada ketentuan. Ya, jangankan di GSO, di sini saja belum ada ketentuan. Bagaimana kalau kita mengukurnya kayak ZTE, ya enggak? Ini kan 12 mil, ZTE ya ini dapat lah. Bagaimana kalau ini kita kuasai? Wah, kita jadi kaya. Kenapa kaya? Karena ini tempat satelit-satelit berterbangan di sini. Nah, kita sewain aja, ibarat kata disewain ya. Wah, kaya banget kita ini. Tapi sayang, ini belum bisa dikuasai oleh negara Indonesia. Ya, pada GSO Indonesia itu sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi kalau satelit taruh di sini tuh dia ngapung aja gitu, nggak jatuh lagi. Ngapungnya kayak batu apung gitu ya. Baik, gimana? Perhatikan dulu gambar ini ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita memang berusaha untuk mencapai ini. Usahanya apa? Kita lihat di sini. Nah, ketentuan udara nasional Indonesia. Satu, wilayah udara kedaulatan nasional 12 mil ke atas tertutup kecuali izin wilayah udara di atas daratan laut. Wilayah udara yurisdiksi nasional mengikuti ANMUS 1982. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang penerbangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 82 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara, negara menentukan bahwa wilayah dirgantara dan GSO jaraknya 36.000 kilometer. Nah, ini tadi klaim bangsa Indonesia, ya kan? Nah, hanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 82 itu sudah tidak berlaku.
ya tidak berlaku. Karena ini kan pertahanan keamanan itu dulu ada dua, yaitu TNI dan Polri. Nah, setelah reformasi ada undang-undang pertahanan, undang-undang TNI maksud saya, ada undang-undang Polri. Nah, kedua undang-undang ini tidak ada yang mengklaim GSO, ya. Jadi tahun 82 minimal kita klaim dulu gitu ya. Waktu deklarasi Juanda itu juga kita mengklaim dulu wilayah laut kita seperti apa, ya. Nah, klaim aja memang agak susah Indonesia itu untuk memperoleh GSO. Ya, mudah-mudahan ada solusi lah ya. Nah, tantangan bagi apa namanya udara Indonesia. Ya, tantangannya pertama, Fight Information Region atau FIR itu masih dikuasai Singapura. Jadi kalau kita mau terbang, itu kita lapor ke Singapura. Karena FIR Indonesia itu ada di Singapura. Silakan Anda buka Google FIR itu apa, gimana apa ketentuannya dan sebagainya. Ya. Kedua, ketidaksesuaian antara Konvensi Chicago dan UNLUS 82. Konvensi Chicago tadi 44 tadi tentang udara, tadi tentang laut, ya harusnya nyambung. Kemudian ada 200 mil, ya. Tuh. Jadi tidak sesuai. Itu adalah tantangan. Oke, tar dulu ya, Ibu. Minum dulu. Cukup panjang nih ya videonya. Nggak apa-apa, kamu lihat sambil tiduran. Baik, untuk menjawab tantangan ini, ada Kongres Dirgantara pertama dilaksanakan pada 2 dan 3 Februari tahun 1998. Jadi ini dilaksanakan sebelum ada reformasi, ya kan? Ya, keputusannya apa? ITB menjadi pusat pendidikan Dirgantara. Ada 4 masalah. 1, konsepsi Dirgantara nasional, posisi dasar RI tentang GSO, ya, kebijakan umum pembangunan Dirgantara Indonesia, dan keempat, kebijakan kerjasama internasional Dirgantara. Kongres itu mengusulkan kepada pemerintah Indonesia, pertama, meratifikasi perjanjian internasional Space Treaty. Apa itu Space Treaty? Yaitu hal yang mengatur ya ruang udara. Nah ini terakhir karena setelah itu ada reformasi sehingga mungkin sedikit dilupakan. Oke, jangan membeli aja, silakan kembali kalau ada pertanyaan untuk sementara ini di WhatsApp, ya kan? Nanti setelah kuliah pada pertemuan kita akan dibuka link penjelasan materi untuk menampung pertanyaan dan akan Ibu jawab secara lisan. Baik, demikian untuk episode kedua, ya kan? Dari dari Wawasan Nusantara, ya, episode kedua, ya. Nanti akan ada episode ketiga. Baik, sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada sehat semuanya. Tetap semangat. Dan yang penting, kita berusaha agar kita bisa sehat dan bisa bahagia. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga dan selamat belajar. Mohon kritik dan sarannya atas video ini. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.